Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana nikmat sangat besar sekali yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat bertatap muka lagi di via Zoom kali ini. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Kemudian selanjutnya yang kami hormati Ketua Yayasan Kriya Sehat Istana Al Ustadz Burhanuddin Mojokerto, yang kami hormati jajaran pengurus Yayasan Kriya Sehat Istana, dan yang kami hormati pula para trainer nasional GSI, yang kami banggakan para peserta ahli utama. Alhamdulillah di kesempatan berbahagia ini kita di sesi ke-16 yang mana materi kita yaitu keluhan lambung. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, untuk mempersingkat agenda kita pada malam hari ini langsung saja, tidak panjang lebar. Materi kita pada malam hari ini insya Allah akan dipaparkan, akan disampaikan oleh Mbak Pur Manado. Maka dari itu dengan segala hormat, waktu dan jaringan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang paling pertama, marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih bisa bertatap muka via online untuk mengikuti pelatihan bekam ahli utama sesi ke-15. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kedua kalinya selawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan besar Nabiullah Muhammad SAW. Insya Allah curahan syafaatnya tetap tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian. Amin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja masuk ke pelatihan bekam ahli utama sesi ke-15 dengan materi kali ini adalah keluhan lambung. Lambung ya. Yang akan kita bahas ini adalah pengertian, kemudian gejala penyakit lambung nih, penyebabnya, pencegahannya, cara mencegahnya, dan titik bekamnya. Ya. Pengertiannya, lambung ya ialah berupa suatu kantong yang terletak di bawah dekat rongga badan. Ya. Fungsi lambung sendiri itu adalah untuk menyimpan suatu makanan sementara dan mengolah suatu makanan tersebut agar bisa masuk ke usus kecil.
Nah, penyakit yang menyerang lambung itu ada gastritis akut erosif, gastritis kronis, kemudian dispepsia, gastroesophageal reflux disease atau GERD, ulcus pepticus, karsinoma atau kanker lambung, dan hyperacidity. Penyakit-penyakit ini dalam kasus parah tuh biasanya menyebabkan ketidaknyamanan ekstrim setiap kali mengonsumsi makanan ya. Nah, gejalanya sendiri itu berupa sering mual, sering sendawa, muntah, terasa terbakar di atas perut, berasa terlalu kenyang atau begah, penurunan berat badan, sesak atau nyeri pada ulu hati, anemia. Dalam beberapa kasus tuh bisa juga muntahnya itu bisa berupa muntah darah, atau bisa juga dalam kasus tertentu fesesnya itu bisa berwarna hitam. Ya, penyakit-penyakit lambung tuh biasa juga disebabkan ya, penyebabnya itu disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur, stres berlebihan, luka di bagian dalam lambung atau dinding usus kecil. Bisa juga efek samping dari minum obat penghilang rasa sakit. Obat-obatan ini bisa juga berupa obat-obatan steroid, NSAID, antiinflamasi. Ya. Bisa juga penyakit lambung itu disebabkan karena daya tahan tubuh yang lemah. Itu juga bisa menyebabkan penyakit lambung. Nah, bagaimana cara mencegah nyeri lambung? Cara mencegah nyeri lambung itu bisa dengan makan dengan porsi yang kecil, tapi sering. Ya, makan dengan porsi yang kecil tapi sering, misalkan dari 3 kali sehari menjadi 5 kali sehari. Tapi porsinya dikurangin, 3 kali sehari, saya sepiring penuh. Nah, nanti jadi 5 kali sehari itu misalnya jadi setengah-setengah gitu. Kemudian usahakan makan teratur dengan jadwal yang tetap. Jadi makan pagi, siang, malam gitu biasanya. Nah, nanti diganti kan tadi makannya jadi pagi sarapan jam 7, nanti siang jam 9, kemudian nanti lagi siang jam 12 gitu. Jadi besoknya lagi juga begitu. Di jadwalnya tetap gitu supaya lambung jadi terbiasa. Kemudian kurangi atau hindari makanan yang rawan mengiritasi lambung. Seperti makanan pedas, asam, gorengan, atau berlemak gitu. Jadi makan makanan yang enak-enak gitu. Memang cobaan ya. Kemudian jangan minum alkohol. Ya, apabila lebih dari segelas per hari. Walaupun sebenarnya nggak boleh ya minum alkohol ya. Haram. Kemudian kelola stres dengan berzikir atau meditasi atau sering relaksasi. Jadi sebenarnya penyakit lambung tuh stres itu juga pemicu nomor 1 biasanya. Soalnya kalau pikiran stres biasanya lupa makan, makan jadi nggak teratur gitu biasanya. Jadi stres atau pola pikir tuh bisa membuat asam lambung tuh naik biasanya. Kemudian merokok, stop merokok. Oke, no debat yang satu ini. Kemudian rajin olahraga. Karena olahraga itu bisa memperlancar pencernaan. Jadi insya Allah kalau rajin olahraga proses pencernaannya lancar dan bisa mengurangi resiko terkena penyakit lambung. Ya, sebelum ke titik bekam lambung, ya ini bapak-bapak atau ibu-ibu ya udah pernah dapat pasien dengan keluhan lambung, ciri-cirinya, terus gimana sebelum dibekam dan setelah dibekam gitu. Siapa ini bapak-bapak? Kita tanya dulu Pak Nuri, pernah dapat keluhan penyakit lambung, Bapak? Assalamualaikum. Pernah untuk Waalaikumsalam keluhan warahmatullahi lambung.
Ya. Ya, dengan ciri-ciri yang paling ketara kan biasanya perih kan, udah mendekati mah, bukan lambung lagi. Itu ya pengambilan titiknya karena full di bagian belakang, jadi kan pasti masuk semua sebenarnya untuk lambungnya. Cuman untuk biasanya diagnosanya setelah bekam kan ada untuk titik lambungnya pasti hitam ya, menghitam ya. Itu baru dipantik beberapa kali untuk menghilangkan hitamnya gitu aja. Ada beberapa kali untuk kasus lambung, cuman kan untuk titiknya prioritas sesuai dengan yang digambar itu, cuma ya tetap saya full untuk belakang biasanya. Gitu. Ya. Biasanya Pak, dia langsung ada perubahan sekali bekam atau nanti perlu beberapa kali gitu? Kalau untuk lambung biasanya ada ya, setelah pembekaman selesai itu biasanya ada yang perutnya yang ketekan penuh ya, itu longgar gitu ya. Itu langsung kalau untuk prosesnya itu biasanya langsung. Kalau selama saya tangani sebenarnya ada langsung perubahan untuk perut sebenarnya. Oh, Yang iya. pasti itu sama biasanya sesek ya. Ada Oh, iya. seseknya udah berkurang. Yang paling sering seseknya yang kalau emah ya, kalau lambung sih mungkin termasuk mah. Kalau mah kan masih ada sesaknya, dan itu kalau udah dibekam biasanya ada berkurang untuk Oh, sesaknya. iya. Iya, mah itu kalau bahasa medisnya itu disebutnya dispepsia. Tadi ada juga saya baca dispepsia, itu mah. Ini termasuk Ya. di dalam, ya memang penyakit lambung itu sebabnya karena tukak lambung atau gastristis. Ya. Terima kasih Pak Nuri. Selanjutnya Pak Farid, adakah pengalaman? Oke, terima kasih, Bu. Iya. Pernah untuk yang keluhan lambung, tetapi untuk pasien kan tidak menyebutkan per item yang sudah tertulis di sini, cuma kadang memang yang pernah saya tahu itu kan untuk keluhan lambung itu kan ada efek di mana kepala pusing gitu. Ya. Ya, itu kemarin ya memang untuk yang titiknya semua saya ambil semua, cuma memang di dalam untuk yang di atas akdatain itu sama yang kaki belum, hanya yang titik lambungnya itu, lambung, pankreas dan lain sebagainya ada yang 17 itu. Dan untuk yang pasien ya sementara kemarin memang agak udah mendingan karena rata-rata memang keluhan di lambung, Bu, yang saya ambil. Nah, selain untuk yang istilahnya pencegahan dan lain sebagainya, memang ada kadang sesek, ada di ulu hati itu terasa berat atau bagaimana. Cuma memang setelah saya ambil di 17 titik itu memang sudah agak mendingan. Tapi belum tak ambil yang kaki dan di leher atas akdatain itu sama yang titik keluhnya belum. Mungkin itu, Bu Pur. Oh iya. Iya, terima kasih Pak Farid. Ini yang lain gimana? Bapak siapa ini? Bapak Birlian Febriana. Halo. Bapak masih di mute itu Pak, mic-nya. Belum di unmute dulu mic-nya, Pak. Pojok bawah ada gambar headset, tulisan WiFi. Ada gambar. Tekan. Ada gambar mic itu Pak. Di garis merah gitu. Ditekan dulu. Nggak kedengeran suaranya soalnya.
Enggak, masih belum kedengaran, Bapak. Mic-nya di-unmute dulu. Nggak bisa ya. Kalau ada tulisan Wi-Fi atau data seluler itu Pak bisa diklik. Pojok bawah sebelah kiri. Ditekan. Kemudian ada tulisan Wi-Fi. Oh, ini sih malah semakin lucu ya. Nah, Masih belum bisa. ya. Iya, kita coba tanya ke yang lain dulu. Mas Walid gimana, Mas Walid? Kalau saya biasa sama yang dipaparkan dengan Pak Nuri, Pak Farid, itu keluhan lambung rata-rata sama dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Pur ini. Kemudian kalau saya ambil titik bekamnya, saya tembuskan depan juga. Nah, kalau di ini kan apa namanya, di titik bekam yang disampaikan ini hanya belakang saja. Cuma belum disampaikan titik bekam. Ya, belum. Sudah? Sudah? Sudah. Oh iya. Untuk menambahkan untuk penyakit lambung itu sepertinya semua gejalanya sama ya, kurang lebih. Menambahkan juga untuk tadi salah satu penyebab penyakit lambung itu biasanya juga karena habis makan langsung tidur. Ya, habis makan gitu ya, biasanya kan ngantuk ya, naik ke kepala nih. Perut ototnya kenceng, otot perutnya kenceng, otot matanya kendur jadinya. Lapar, ngantuk. Udah kenyang, ngantuk, tidur. Nah, itu tuh kalau habis makan kita langsung tidur, itu menyebabkan asam ya, itu naik. Cairan lambung itu naik ke kerongkongan. Makanya biasanya kita kalau habis makan terus tidur tuh biasanya di kerongkongan tuh suka asem gitu, panas gitu. Nah, itu tuh asam lambungnya naik ke kerongkongan. Nah, ini berpotensi dia GERD tadi, gastritis, gastroesophageal reflux disease atau GERD ya. Jadi nanti bisa juga dikasih tahu itu pasien-pasiennya, Bu, kalau makan, Pak, kalau habis makan jangan langsung tidur, bahaya, bisa menyebabkan GERD. Gitu. Jadi walaupun udah dibekam, kalau misalnya dia punya kebiasaan itu habis makan tidur, tetap nanti asam lambungnya naik lagi. Gitu. Oke, begitu. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke titik bekam. Kita lanjut lagi ya. Titik bekam lambung tuh kahil, yang pertama kahil, kemudian titik jantung paru, kemudian punggung bawah 4 atau 6 titik ya. Bisa diambil 2 atau 3 kali pengambilan darah jika memungkinkan agar lebih berefek ya. Kemudian ada punggung telapak kaki dan titik keluhan. Titik keluh. Ya. Nih, seperti di gambar tuh. Punggung kaki. Tuh, titik keluhnya. Kahil, jantung, paru-paru, kemudian 4 atau 6 titik di punggung bawah ya. Kemudian titik keluh. Itu titik-titiknya. Bisa juga tadi seperti yang Mas Khalid bilang tuh ditambah 1 tuh di bagian dada, di titik ulu hati ya, Mas ya? Ya.
di titik ulu hati. Karena kan biasanya nyerinya di situ, biasa boleh ditambah di situ. Begitu. Ya nih, contohnya seperti di gambar. Itu. Iya, mana tadi? Nah ini. Ini di gambarnya kahil, kemudian jantung paru. Bisa juga itu di samping kahil tuh, 2 ditambah. Ya. Gitu. Karena biasanya sih lambung itu emang penyakit yang paling awam. Kayaknya semua orang tuh pernah mengalami masalah lambung. Karena kebiasaan buruk memang. Karena emang kadang-kadang kalau habis makan tuh suka kendor aja mata, langsung tidur gitu. Untuk menolak juga tidak makan gorengan itu tidak bisa deh, kayaknya semua ibu di rumah gitu pasti kebanyakan makanannya gorengan gitu. Ya kan, tempe dibungkus tepung digoreng langsung makan, enak sekali itu. Makanan pedas gitu. Sambel itu tempe goreng tadi terus diulekin sambel, udah. Makanya emang kebanyakan masalah yang paling sering itu masalah paling umum itu memang lambung. Atau MAH itu tadi, atau biasanya yang kerja dari pagi sampai sore akhirnya lupa makan, lambung lagi, gitu. Kayaknya penyakit yang paling umum dialami oleh semua kalangan masyarakat itu lambung. Jadi bisa dicegah dengan pola hidup sehat. Nah, kemudian rajin olahraga. Gitu. Ada singkat saja seperti itu, titik. Ada pertanyaan atau dikembalikan ke moderator nanti biar sesi tanya jawab. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan. Mungkin ada pertanyaan, boleh. Mau tanya Pak Kulit? Ya. Izin bertanya. Untuk yang tadi disampaikan Bubur tadi kan habis salah satunya penyebabnya kan habis makan terus tidur nih. Iya. Untuk misalkan tidur sama tiduran itu efeknya apakah sama atau enggak kan? Mungkin kan setelah makan terus nanti nonton TV atau dan lain sebagainya. Kalau tidur kan pasti kan terlelap, kalau tiduran kan kondisinya sama-sama terlentang, tapi apakah itu sama atau tidak? Mungkin itu Bubur. Oh, iya. Saya langsung jawab ya. Sebenarnya efeknya sama, Pak. Kenapa? Karena kan kita habis makan masuk ya makanan, terus kita tidur atau berbaring setelah makan. Itu nggak baik karena kondisinya adalah makanan kita tuh harus turun sebenarnya. Tapi kalau kita posisinya berbaring, itu makanan gini, dia nggak turun gitu. Dia tetap di sini. Kalau misalnya nanti gerak dikit bisa saja dia kembali lagi kan ke kerongkongan gitu. Harusnya kan kita duduk dulu atau jalan dulu gitu. Maksudnya beraktivitas dulu, duduklah paling enggak gitu supaya makanan diproses turun. Gitu. Makanya kan emang nggak boleh memang habis makan langsung tidur atau berbaring, itu nggak boleh. Memang harus supaya posisi kita itu memungkinkan makanan turun dulu. Nah, lambung itu kan memproses dulu, digiling dulu, dihancurin dulu di lambung. Jadi perlu waktu, apalagi kalau kita mengunyah makanan itu tidak terlalu halus kita telan. Biasanya kan kita kalau makan 3 kali kunyah langsung telan. Padahal normalnya untuk makanan bisa dicerna dengan baik dan cepat oleh lambung, itu kita harus mengunyah paling tidak 32 kali kunyah. Nah, kalau kita udah lapar sekali kayaknya mau ngitung males ya. 3 kali kunyah udah telan gitu. Ya itu perlu waktu lebih lama bagi lambung untuk memproses makanan itu. Jadi sama aja Pak, mau tidur sampai terlelap ataupun cuman berbaring, dia sama aja. Dia bisa menyebabkan makanan tadi atau cairan lambung itu naik lagi ke atas, naik lagi ke kerongkongan. Bisa menjawab pertanyaan tadi Pak Farid? Ya,
Terima kasih, Bu Pur. Sama satu lagi sama. yang disampaikan Pak Khalid untuk yang titik depan yang di ulu hati itu apakah apa namanya sedotan pompanya itu sama dengan yang di belakang atau separuh dari yang belakang, tidak terlalu kuat? Mungkin itu, Bu Pur. Ya, Oh, monggo, itu Pak Pur. kalau untuk sedotan itu menyesuaikan dengan pasiennya sepertinya. Ya kan? Takutnya nanti kalau disamakan dengan belakang ternyata yang di depan tuh lebih sensitif misalnya, lebih sakit kalau terlalu kuat. Jadi bisa disesuaikan begitu. Bagaimana Mas Khalid? Begitu Ya, kan? betul. Jadi karena yang depan itu agak lebih sakit ya, maka tidak sekuat tarikan pengakopan di belakang atau di punggung itu. Kalau saya pakai Samura itu setengah atau satu maksimal. Kalau apa namanya yang pakai Kanzu mungkin bisa full 1 kali tarik itu. Tapi biasanya tetap saya tanya pada pasien, bagaimana? Sakit enggak? Kalau kiranya sakit, kurangi. Apalagi kalau apa namanya pasiennya itu kurus. Kalau pasiennya kurus, itu tarikannya setengah. Biasanya begitu. Kalau yang agak obesitas, bisa tarikannya agak kencang. Karena tidak langsung ketemu dengan tulang. Nah, itu yang pernah saya alami, Pak Farid. Mungkin ada yang lagi yang mau ditanyakan? Atau cukup? Tanya Pak Khalid, untuk Monggo. penarikan depan berarti sama dengan ISPA juga bersamaan dengan yang belakang ya untuk cara penarikannya atau sendiri-sendiri untuk kasus lambung? Bagaimana, Mbak Pur? Untuk Mas Holik itu tadi pertanyaannya. Kalau tarikannya atau pengambilan koknya bisa bergantian, Pak. Karena beda kasusnya dengan ISPA. Kalau ISPA kan ada rasa sesek, maka langsung bareng. Kalau emah ini bisa diambil belakang dulu atau depan dulu. Tapi rata-rata saya ambilnya belakang dulu. Nah, nanti baru bagian depan. Biasanya kalau bagian depan itu ada titik sudah menjalar kemana begitu sakitnya itu. Sampai di ulu hati, sampai di pinggir. Nah, jadi tidak hanya satu titik yang diambil. Itu yang dimaksud dengan titik keluh tadi. Kira-kira pasien keluhannya di daerah mana saja yang sakit? Bagian depan itu. Ya. Itu yang diambil. Gitu Mbak Pur, mungkin ada tambahan? Iya, kurang lebih sama seperti itu. Jadi titik keluh itu kan maksudnya keluhannya sakitnya di mana gitu. Jadi bisa juga ditambah di situ. Kan biasanya juga ada yang kalau di sini tuh sebutnya mah naik di kepala. Jadi sakit mah tapi yang sampai kepalanya ikut sakit kepala juga bisa itu dibekam. Karena kan keluhannya sampai sakit kepala kan. Boleh juga ditambah. Jadi titik keluh di mana pasien mengeluh sakit bisa di situ ditambah gitu. Bagaimana Pak Nuri? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Bu. Untuk berarti untuk yang titik kepala ini titik keluh yang kepala ini kita mengacu kalau masuk ke anemia berarti kita ambil titik anemia gitu ya untuk sebabnya yang titik kepala gitu. Bisa Pak. Ya, terima kasih Bu Pur. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Rudi mungkin?
atau Ummu Fauzan? Mataku udah sakit. Terang banget nih sumpah. Mau tanya, Ya, silakan Ummu Fauzan. untuk keluhan ini ada pasien keluhan apa? Lambung. Udah periksa ke dokter, katanya lambungnya itu bengkak. Itu sama titik apa maksudnya titik bekamnya sama aja ya? Boleh dibekam itu kalau apa lambungnya itu bengkak. Terus udah lambungnya bengkak, ada cairan di paru-paru. Terus sering merasa ini apa namanya? Kepalanya tuh sering apa kayak kesemutan begitu katanya. Bukan sakit tapi kayak ada semut-semut kayak gitu. Monggo, Mbak Pur. Pembengkakan lambung itu dia itu termasuk dalam penyakit MAH, tapi yang udah parah, yang tidak ditangani. Jadi maksudnya dia MAH terus kayak cuman obat, misalnya obat MAH gitu, udah. Atau dia kena MAH, cuman yang, aduh MAH nih, makan aja makan gitu. Jadi sumber utama atau penyebab utama dari penyakitnya itu tidak langsung ditangani. Ya, jadi dia menyebabkan pembengkakan di lambung. Gitu. Jadi dinding lambung itu dilapisi sama mukus atau selaput. Ya. Kemudian asam lambungnya itu tinggi. Nah, selaput itu tuh menipis. Jadi di lambung itu ada dilapisi sama selaput gitu ya. Kalau asam lambungnya tinggi, itu selaput itu tuh makin menipis. Jadi disitulah ada bakteri, asam berlebih. Nah, kemudian makan terlalu banyak makanan yang berlemak. Nah, jadilah dia bengkak lambungnya. Gitu. Jadi penyebab utama lambungnya bengkak itu ya MAH itu tadi. Gitu. Jadi bisa di titik lambungnya juga sama. Cuman mungkin kan ini udah MAH tapi yang udah parah gitu. Makanya lambungnya bengkak. Gitu. Jadi kalau titiknya bisa sama. Cuman mungkin kan terapinya jadi lebih lama karena ini udah yang parah gitu. Terus ini ada juga Ya. keluhan lambung sampai sesak, tapi ini ibu hamil usia udah 7 bulan. Aman enggak dibekam? Nah, kalau ini saya kebetulan kalau untuk ibu hamil saya belum pernah menangani pasien ibu hamil nih. Kita tanya ke yang sudah pernah, ini adakah yang sudah pernah mendapat pasien ibu hamil? Kalau pasien ibu hamil, penanganan pasien ibu hamil itu bisa diambil 2 titik bertahap. Kemudian boleh bantu jawab? Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Kebetulan saya ini lagi hamil ya. Oh iya, benar sekali. Ibu hamil, silahkan. Waktu saya kena MAH saat hamil, benar sekali yang katanya Mas Khalid. Jadi aman dibekam, asalkan bertahap. Terus bagian titik lambung itu, yang difokuskan di bagian titik lambung, boleh 2 kali aja, 2 kali pantik. Itu maksimal. Ya. Biasanya keluhannya ini, kan sering mual begitu ya. Mual. Itu padahal sebenarnya selain karena memang asam lambung naik, ya memang begitu. Kalau hamil memang sering mual. Iya. Jadi dibekamnya bertahap. Boleh ya, boleh aman insya Allah. Kalau menurut pengalaman saya sendiri aman.
Terima kasih. Yang lain mungkin Bu Eni. Maaf, itu aman ya dibekam titik depan belakangnya aman ya? Kalau depan jangan ya Bu. Kalau depannya jangan. Belakangnya aja. Titik lambung belakang. 2 titik. Itu udah. Saya biasanya itu 2 titik di titik lambung belakang dengan kahil sudah, insya Allah sudah reda. Berarti ambilnya 3 titik saja berarti ya. Terus Kenapa, Mas untuk Khalid? keluhan sesaknya gimana? Keluhan sesaknya? Dia bertahap berarti. Habis lambung dulu 2. Terus sesak dengan kahil. Jadi 3, habis 2, terus 3 titik yang di atas begitu. Kapan-kapan cukup kebak manis. Untuk bagian dada enggak boleh ya? Dada boleh. Dada boleh. Tapi lebih Perut baik yang enggak boleh ya? Iya, jangan perutnya jangan. Jangan ganggu adik. Iya. iya. Pokoknya bagian dada belakang inilah apa bagian belakang daerah dada lambung naik ke atas ya. Aman. Iya, betul aman. Tapi ya bertahap begitu. Soalnya ibu hamil sensitif sekali. Iya, yang paling penting bertahapnya, jangan langsung 1 kali gitu. Iya. Berapa titik itu yang bahaya. Iya. Insya Allah. Iya. Baik, ada lagi mungkin Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Rudi. Ada ini Pak Rudi. Pak Rudi lagi dinas paling. Mas, untuk tambahan sedikit, Monggo. untuk tadi yang lambung bengkak tadi, untuk tambahannya nanti bisa disarankan ke pasiennya itu untuk konsumsi makanan yang mengandung sulforafanah. Itu contohnya tuh brokoli, kol, kembang kol, selada air, dan sawi. Jadi itu biasanya bisa mengurangi peradangan dan melindungi sel-sel lambung gitu. Karena dia bersifat senyawa antioksidan. Gitu. Bisa disarankan ke pasiennya lambungnya bengkak kan, makan konsumsi ini gitu. Iya. Ya. Buat tambahan tadi. Ada lagi? Satu lagi Pak Khalid. Iya, monggo Pak Farid. Misalkan untuk yang tadi yang bahan yang dikirimkan ke Pak Khalid tadi mungkin bisa ditambahkan contoh yang di titik yang di depan bagaimana? Mungkin barangkali ke depannya nanti kami lupakan masih bisa buka yang titik depan contohnya saja, mungkin kan tidak hanya diulati tapi ada yang titik yang lain seperti itu. Iya, foto-fotonya. Ya, Pak Farid. Iya. Sama yang tadi disampaikan Bu Pur yang makanan yang mungkin bisa disarankan ke pasien. Oh iya. Nanti bisa kita bring ya gitu. Terima kasih. Iya. Insya Allah nanti disampaikan. Kan nanti ya Mas Khalid, insya Allah nanti bisa dibikinin. Insya Allah bisa. Ada lagi? Kalau saya pernah menangani pasien itu, saya anjurkan herbalnya kunyit, minum air kunyit. Iya Minum benar. air kunyit. Karena ada antibiotik dari kunyit itu. 1 hari 1 kali saja minumnya. Campur jahe juga bisa. Campur jahe atau campur madu. Oh iya. Boleh. Itu herbalnya biasa yang saya sampaikan kalau yang punya sakit mah.
Tanpa gula ya Pak Khalid ya? Tanpa Pak. gula atau Kalau mau manis pakai madu Ya? aja. Kalau mau manis pakai madu, jangan pakai gula. oh, iya. Jadi manisnya nanti dari madu, jangan dari gula. Kalau lalapannya boleh pakai daun pepaya, Pak. Kalau brokoli tidak ada. Iya. Iya. Baik, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Atau Bu Sukma atau Bu Eni mau menyampaikan pengalamannya? Atau Pak Farid atau Pak Nuri pernah menangani pasien MAH tapi unik. Nah, begitu. Mungkin boleh disampaikan. Untuk yang saya sementara belum ada Pak Khalid. Ya. Untuk saya juga belum ada. Cuma kadang kan untuk makan pasien tuh kadang enggak bilang, tahu-taunya setelah dibekam ada punya makan gitu. Biasanya kayak gitu. Karena biasanya kan capek dan sebagainya gitu aja yang paling sering. Ya juga ada yang langsung bilang ada mah, tapi kebanyakan jarang. Rata-rata punya mah tapi diem gitu. Tawannya dari titik kami ada warna hitam gitu ya. Iya, ditanyakan punya mah ya punya. Ya rata-rata gitu. Iya. Nah, jadi yang unik tadi sudah ditanyakan oleh Ummu Fauzan, menangani pasien kalau Lambung bengkak. pasiennya hamil. Nah, hamil. Baik, lagi mungkin ditanyakan, jika tidak ada kita cukupkan. Cukup nggak berarti? Ya. Iya. Kalau begitu kita minta kepada Mbak Pur untuk conclusion, kesimpulan. Conclusion, ya. Ya. Jadi kesimpulannya, terakhir ya kesimpulannya, lambung itu adalah salah satu organ ya yang mempunyai fungsi itu untuk menyimpan makanan sementara dan mengolah makanan tersebut agar bisa masuk ke usus kecil. Nah, beberapa hal yang menjadi masalah di lambung itu diantaranya adalah pola makan tidak teratur, stres berlebihan, kemudian efek samping minum obat. Nah, gejalanya itu mual, terasa terbakar di atas perut, sering sendawa, muntah, hingga penurunan berat badan. Ya. Cara mencegahnya itu bisa dengan makan dengan porsi kecil tapi sering, kelola stres, kurangi atau hindari makanan yang dapat mengiritasi lambung, seperti makanan pedas, asam, gorengan, atau berlemak. Rajin olahraga. Ya. Kemudian titik bekam lambung itu ada kahil, jantung paru, punggung bawah, tuh, kemudian punggung telapak kaki dan titik keluhan. Ya. Sekian ya penyampaian dari saya ya untuk pelatihan bekam ahli utama sesi ke-15 ini. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Banyak
atas pemaparan yang luar biasa dari Mbak Pur Manado. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita berjumpa kembali besok malam di waktu yang sama dengan tema yang berbeda. Nah, temanya besok malam insya Allah ginjal. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Sigit Riau. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak. Bil khusus kepada pemateri kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat bagi kita pribadi dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Mbak Pur. Sama-sama Mas Khalid.